Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsanuddin. Saya dari Prodi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Humanira dengan NIM 211104040027. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu politik. Lebih jelasnya tentang dinamika politik Islam di Indonesia dari masa Orde Baru sampai Reformasi. Yang pertama yaitu pendahuluan dulu. Ulama besar Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah mengatakan bahwa if someone is able to separate sugar from its the sweetness, he will be able to separate Islamic religion from politics. Samson 1978-213. Dalam teologi Islam, agama dan politik tidak dapat dipisahkan karena menurut pemahaman Islam, kitab suci Al-Quran memperlakukan kehidupan manusia sebagai suatu keseluruhan yang organik. Artinya, semua bidang kehidupan manusia harus dibimbing oleh petunjuk-petunjuk yang bersumber dari Al-Quran. Termasuk di dalamnya adalah kehidupan politik. Karena itu, kiranya tidak dibesar-besarkan untuk mengatakan bahwa perkembangan politik di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perjuangan politik Islam di Indonesia. Membahas dinamika politik di Indonesia hampir sama artinya membahas dinamika politik Islam di Indonesia. Dalam perjalanannya, kiprah politik Islam di panggung kekuasaan Indonesia banyak mengalami pasang surut. Masa awal Orde Baru sampai akhir tahun 1980-an, bisa dikatakan bahwa politik Islam di Indonesia banyak berada di luar arena kekuasaan. Sehingga seorang ahli Indonesia dari Barat yang bernama Rude McVeigh pernah menulis sebuah artikel yang berjudul Faith as the Outsider, Islam in Indonesian Politics. Hal yang sama diungkapkan oleh Wardham bahwa kaum muslim di Indonesia sebagai kaum majority with a minority mentality. Namun berkat perjuangan yang tidak pernah mengenal lelah label yang diberikan Samson dan Wardham tersebut sejak awal tahun 1990-an perlahan-lahan gugur dan sendirinya. Politik Islam di Indonesia hampir mendekati ke arah cita-cita yang diharapkan, cita-cita yang diimpikan. Hampir dalam sudut panggung kekuasaan politik di Indonesia sudah ada di dalam genggamannya. Tentu penulis sebagai seorang non-muslim sangat memberikan apresiasi atas keberhasilan yang dicapai oleh teman-teman dari muslim. Tulisan ini merupakan wujud apresiasi penulis terhadap keberhasilan tersebut, sekaligus sebagai ungkapan rasa kagum atas perjuangan pergumulan yang dilakukan tanpa mengenal lelah. Yang bab kedua yaitu masa pra-kemerdekaan. Banyak teori yang diajukan berkaitan dengan waktu datangnya Islam ke Nusantara. Seminar sejarah masuknya Islam ke Indonesia yang diadakan di Medan pada tahun 1963 pada abad pertama Hijriah, abad ke-7 sampai 8 Masehi, Samsuhuda. Namun rumusan ini masih merupakan hipotesa sejarah belaka karena tidak ada bukti kuat yang mendukungnya. Terlepas dari perdebatan tentang awal mula Islam masuk ke Indonesia, Islamisasi di Nusantara sudah mulai terjadi sejak abad ke-13. Penyebaran Islam di Nusantara menurut Wycliffe berlangsung dalam dua proses. Yang pertama yaitu penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam dan kemudian menganutnya. Kedua, orang asing-asing Asia, Arab, India, Cina, dan lain-lain yang telah memeluk agama Islam bertempat tinggal secara permanen di suatu wilayah Indonesia, melakukan perkawinan campuran dan mengikuti gaya hidup lokal sampai sedemikian rupa sehingga sebenarnya mereka itu sudah menjadi orang Jawa atau Melayu atau anggota suku lainnya. Begitu. Dengan penguasaan cabang-cabang perdagangan India dan Cina, Islam terus menyebar melalui pos-pos perdagangan di Nusantara dari abad ke-13 sampai abad ke-17. Perkembangan Islam di Jawa juga dipengaruhi oleh perubahan situasi di pesisir utara Jawa pada abad ke-14. Perkembangan pelabuhan dagang di pesisir Jawa menyebabkan masyarakat pesisir lebih banyak berhubungan dengan saudagar-saudagar Islam dari Melayu, Arab, Gujarat, dan Persia. Mereka orang-orang Arab, India, Cina mulai menetap di kota dekat pelabuhan di Jawa melalui hubungan dagang. Orang Jawa pesisir lebih banyak mempunyai akses terhadap pengetahuan Islam, sehingga tidak mengherankan kalau masyarakat Jawa pesisir sudah menjadi Islam sekurang-kurangnya pada akhir abad ke-15. Pendapat ini cukup beralasan karena selama pertama abad ke-16 banyak para adipati di pesisir utara Jawa, Banten, Cirebon, Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Surabaya memeluk Islam dan melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Sehingga Geertz menggambarkan kerajaan Majapahit pada masa itu sebagai berikut. Pada akhirnya Majapahit hanya merupakan sebuah keraton tanpa daerah.
sebuah rumah upacara keagamaan yang kosong yang tidak lama kemudian ambruk sama sekali. Setelah melepaskan diri dengan Majapahit, kota-kota pelabuhan tersebut kemudian menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang bercorak Islam. Menjelang dasawarsa ketika dari abad ke-16, Demak di bawah Raden Patah berhasil mengungguli kerajaan-kerajaan lainnya dan kemudian menjadi pusat atau dalam istilah GERD menjadi primus inter pares dan seluruh peradaban Islam yang baru tumbuh di daerah-daerah pesisir. Pada waktu bangsa kolonial membawa agama Katolik dan Kristen masuk ke Nusantara, Islam sudah menyebar di beberapa wilayah di Indonesia. Kehadiran bangsa kolonial menjadikan Islam menjadi lebih penting dalam arti politik daripada dalam arti religius, yaitu menjadi titik pusat identitas untuk melawan penguasa Kristen dan asing. Kontak antara orang Islam Indonesia dengan Timur Tengah pada akhir abad ke-19 juga telah mendorong timbulnya organisasi di kalangan Islam, baik yang bersifat keagamaan, yaitu Muhammadiyah, Persatuan Islam, maupun yang bersifat ekonomi dan politik, syariat Islam pada aras urban. Pada akhir penjajahan Jepang tahun 1945, Jawa sudah menjadi Islam yang semakin dekat dengan cita-cita peradaban santri. Hal ini disebabkan oleh kebijakan Jepang terhadap Islam yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemajuan Islam, terutama menjelang kemerdekaan Indonesia. Kebijakan tersebut adalah pembentukan kantor urusan agama, Sumubu, Majelis Juro Muslimin Indonesia Masyumi, dan dibentuknya Hizbullah, tentara Allah atau golongan Allah. Artinya menjelang kemerdekaan Indonesia, kekuatan politik Islam sudah cukup menguat. Hal ini tampak pada cita-cita para tokoh Islam untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara yang diperjuangkan pada perumusan dasar negara Indonesia sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga itu kemerdekaan sampai Orde Lama. Masa kemerdekaan sampai Orde Lama. Pada akhir masa penjajahan Jepang, masyarakat kelompok elit modern Indonesia terbagi dalam beberapa kelompok, yaitu kelompok Islam, Islam netral, sering disebut dengan kelompok nasionalis, komunis, dan Kristen. Masing-masing kelompok ini mengusung ideologinya sendiri-sendiri, namun dalam perjuangan ideologi negara, faksi-faksi ini disederhanakan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang menginginkan Indonesia berdasarkan agama yaitu Islam, dan kelompok yang menginginkan Indonesia berdasarkan ideologi non-agama yaitu kelompok nasionalis. Perbedaan dua kelompok tentang dasar negara tampak ketika bunyi sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dipersoalkan oleh kelompok Islam. Menurut kelompok Islam, percantuman sila pertama tidaklah jelas, maka perlu ditambahkan dengan kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tentu tambahan 7 kata ini kemudian menimbulkan perdebatan yang alot antara kelompok nasionalis dan dengan kelompok Islam. Untuk memecahkan ketegangan tersebut, maka dibentuk Panitia 9 melalui pengumuman yang sulit pada tanggal 22 Juni 1945 dicapai satu modus vivendi dengan merupakan yaitu Gentle Agreement tentang pembukaan Undang-Undang Dasar yang oleh Yamin dokumen ini dinamakan Piagam Jakarta. Di Jakarta Charter, ini berarti cita-cita kelompok Islam sampai pada detik ini terakomodasi dan bisa dianggap sebagai kemenangan kelompok Islam. Kemenangan kelompok Islam ini berubah ketika pada tanggal 19 Agustus 1945, tepat sehari setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya atas keberatan dan kelompok nasionalis dan orang Kristen dari Indonesia bagian timur. 7 kata dalam Piagam Jakarta tersebut dihapus dan dari naskah pembukaan UUD 1945 maksudnya ya. Salah saya, maaf. Tentu dengan terjadinya peristiwa tersebut menjadikan sejumlah kelompok Islam merasa dihinati, sebagaimana diungkapkan oleh Ansori. Segera setelah para nasionalis yang Islami mengetahui bahwa Indonesia merdeka, yang turut mereka perjuangkan, bahkan berdasarkan Piagam Jakarta pun tidak, maka the majority of Muslim population were disappointed. Oke, kekalahan ini oleh generasi Islam berikutnya dipandang sebagai kekalahan dan kelemahan politik. Wakil-wakil umat Islam, Nasir, melihat keberatan yang Kristen dari Indonesia Timur tersebut disebut sebagai ultimatum. Menurut Nasir, peristiwa itu tidak boleh dilupakan. Bentuk kekecewaan umat Islam pada keputusan tersebut muncul ke permukaan dalam bentuk pemberontakan di beberapa daerah dengan tujuan mendirikan negara Islam. Misalnya di Jawa Barat, Kartosuwirjo pada tanggal 7 Agustus 1949 memproklamasikan negara Islam Indonesia. Kahar Muzakar mengadakan pemberontakan di Sulawesi Selatan pada tahun 1952 dan Daud Baruh
mempromosikan negara Islam di Aceh sebagai bagian dari negara Islam Indonesia yang diproklamasikan oleh Kartosuwirjo. Namun pemberontakan ini justru melemahkan perjuangan politik Islam pada masa Orde Baru. Karena berbagai pemberontakan tersebut menjadikan Orde Baru selalu curiga terhadap Islam politik. Masa awal Orde Baru sampai akhir 1980-an. Harapan umat Islam untuk bisa ambil banyak bagian dalam politik Indonesia selalu ikut membantu menumpas pengikut Fakhri Ali PKI pada awal pendirian Orde Baru yang tidak terwujud. Menurut Fakhri Ali, hal ini disebabkan oleh warisan kesalahpahaman dari pemerintah kolonial yang menganggap Islam sebagai sumber pemberontakan dan munculnya berbagai pemberontakan kelompok Islam seperti DITII, Nasion Mindayun Gesiri. Pemerintah Orde Baru cenderung fobi terhadap gerakan politik umat Islam. Hubungan Islam dengan negara pada masa ini oleh bagian disebut pada periode antagonistik. Pada masa ini negara diselimuti mitos membanggakan umat Islam dan Islam sendiri masih kental dengan corak politik ideologisnya. Islamic phobia di kalangan pemerintah baru ini juga oleh beberapa tokoh Islam juga disebabkan oleh kuatnya pengaruh CSIS bagi kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap Islam. Sebagaimana disinyalir oleh beberapa tokoh Islam, menguatnya militasi politik Islam pasca G30 SPKI 1965 telah mampu menyatukan gerakan politik Ali Murtopo dengan elit Katolik Cina seperti Harith Chan Shilalahi, Sofyan Wanandi, dan Joseph Wanandi. Pada tahun 1971, mereka mendirikan sebuah lembaga think tank yang diberi nama CSIS, Center for Strategic and International Studies. CSIS menurut tokoh Islam mempunyai pengaruh besar terhadap pemerintahan Soeharto lebih dari 15 tahun dan mampu menciptakan atmosfer bahwa musuh besar pemerintah pemerintah adalah Islam, sehingga Effendi berpendapat bahwa faktor Kristen dalam politik Indonesia muncul secara agak mencolok pada 20 tahun pertama kekuasaan Orde Baru. Di tingkat kelas menengah, Islam juga berkembang sangat signifikan pada tahun-tahun 1950-an dan awal 1960-an. Universitas-universitas di negeri di Indonesia menjadi banteng kelompok nasionalisme sekuler, sedangkan komunitas santri adalah faksi yang lemah di organisasi mahasiswa. Bahkan Nur Khalis Majid mengatakan bahwa pada tahun 1950-an kalau ada mahasiswa sholat ya diejek teman-temannya. Akan tetapi hal ini menjadi berbeda ketika pada akhir tahun 1970-an berkembang dengan cepat sebuah gerakan ibadah kampus yang diberi nama Gerakan Salman. Gerakan ini mulanya dikembangkan di Masjid Salman Institut Teknologi Bandung ITB. Kemudian pada tahun 1950-an gerakan ini telah menjadi ciri kehidupan kampus hampir setiap universitas di Indonesia. Misalnya Institut Pertanian Bogor IPB dengan Al-Ghifari Universitas Gajah Mada dengan Salahuddinnya Marijan. Gerakan ini dibangkitkan kesadaran Islam di tengah-tengah lingkungan anak-anak muda, khususnya mahasiswa dan lingkungan menengah kota. Kunto Wijoyo, Yahya, Muhaimin, di mana komitmen mereka terhadap Islam sangat kuat. Nasution dan kawan-kawan, berkat pendidikan modern yang mereka peroleh, mereka mampu mengembangkan kecepatan baik intelektual maupun profesional mereka. Hal ini melahirkan suatu proses yang disebut embroguement atau kreasiasi kaum santri. Pada tahun 1980-an, para lulusan ini menduduki jabatan menengah di birokrasi. Mereka melakukan perubahan dari dalam sehingga mendorong terjadinya Islam ini di kalangan para birokrat. Gelombang umat Islam belajar keluar negeri, menurut Marwah Daud Ibrahim telah mengubah image Islam. Islam itu universal, sangat terbuka, kosmopolit, bukan image seperti Islam itu sarungan, Islam itu fanatik, seperti yang dikarangkan oleh Anwar. Bertahap namun pasti, predikat atau olok-olok yang ditujukan kepada kalangan santri sebagai kaum sarungan atau thesis for them yang pernah mengukuhkan bahwa kaum muslimin Indonesia tidak lebih dari majority with a minority complex, gugur dengan sendirinya. Di mana juga hasil observasi scholars menyatakan bahwa no longer is Islam seen as the object of the uneducated and economically deprived. Kebangkitan Islam pada bagian akhir tahun 70-an dan 80-an tersebut dipengaruhi kebijakan pemerintah yang cenderung mengakomodasi aspirat umat Islam. Hal sebelumnya sangat jarang terjadi. Ini merupakan sebuah tanda bahwa kekuatan politik Islam sudah mulai tampak dalam birokrasi pemerintahan sejak tahun 1980-an. Baiklah, ini kesimpulan. Bab terakhir yaitu kesimpulan.
kiprah politik Islam di panggung kekuasaan Indonesia banyak mengalami pasang surut. Masa awal Orde Baru sampai akhir tahun 1980-an bisa dikatakan bahwa politik Islam di Indonesia banyak berada di luar arena kekuasaan. Keadaan seperti situasi ini mulai mengalami perubahan pada akhir tahun 1970-an. Hal ini disebabkan oleh kebangkitan secara menyeluruh holistic revival yang terjadi di kalangan Islam pada akhir 1970-an. Kebangkitan Islam pada bagian akhir tahun 70-an dan 80-an tersebut berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah yang cenderung mengakomodasi aspirasi umat Islam. Pada akhir tahun 1980-an, Soeharto dengan para pembantunya mulai merangkul kalangan muslim. Puncak bulan madu antara pemerintah dengan Islam terjadi pada tahun 1990, yaitu ketika Presiden Soeharto pada tanggal 6 Desember 1990 memukul beduk sebagai tanda secara resmi dibukanya Kongres Nasional 1 ICMI di Malang, Jawa Timur. Pendirian ICMI ini mempunyai dampak besar terhadap wacana politis maupun ideologis pada tahun 1990-an. Namun bulan madu tersebut tidak berlangsung lama karena kemudian Soeharto turun dari kekuasaannya. Pada masa pos-Soeharto, bermunculan partai politik yang berdasarkan Islam, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, dan Partai Bintang Reformasi. Ciri khas perjuangan politik Islam pos-Soeharto banyak ditandai dengan keinginannya untuk memperlakukan syariat Islam di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang dinamika politik Islam di Indonesia. Jika ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Muhammad Ihsanuddin, mohon undur diri. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Salam peradaban.